Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Utama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat kesehatan untuk menonton video saya. Salawat beserta salam, marilah kita panjatkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Patamuan beserta wakil, Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf, dan Bapak Ibu Guru Dewan Juri yang sama-sama kita muliakan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata al-mukadimah, langsung saja masuk ke judul pidato saya, yaitu Malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara malam-malam Ramadan, ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu Malam Lailatul Qadar. Bayangkan, satu malam itu saja sama setaranya dengan 83 tahun beribadah. Siapa yang tidak ingin menggapainya? Dan siapa pula yang tidak ingin mendapatkan rahmat yang baik dari malam itu? Lalu, bagaimanakah untuk kita mendapatkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk meraihnya pada 10 terakhir bulan Ramadan. Mengapa demikian? Lebih baik Anda mencarinya pada malam-malam ganjil. Karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Hadirin yang berbahagia, bagaimana cara kita meraihnya? Yang pertama sekali adalah yang sangat mudah sekali adalah beribadah, yaitu salat malam, mengaji, dan berzikir. Salat malam adalah hal yang sangat wajar kita lakukan, karena salat adalah fondasi utama Islam, dan itu sepatutnya sudah menjadi hal yang sering kita lakukan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Tidakkah Anda sekalian bertadarus ke musala? Itu sudah menjadi tradisi setiap bulan Ramadan bagi seluruh umat Islam. Yang selanjutnya, berzikir. Berzikir adalah secara hal yang sangat mudah. Kenapa demikian? Karena saat santai pun sahabat sekalian bisa membacanya. Yang kedua, perbanyak doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa khusus di malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwum tubuha wa afwa afum ahlim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Pecinta ampunan, maka ampunilah aku. Yang ketiga, jauhi maksiat. Jangan biarkan maksiat atau dosa menghalangi kita dalam keberkahan malam ini, karena belum tentu kita bisa meraihnya di tahun berikutnya. Ramadan hampir habis, jangan sampai kita menyia-nyiakan malam tersebut. Allah memberi kita kesempatan untuk beribadah agar dapat kita mendapatkan rahmat baik darinya. Sekian pidato dari saya, jika ada salah kata. Sekian pidato dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jikalau ada salah penyampaian dakwah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan pesantren Ramadan ini. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam yakni Nabi besar Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan kalimatul haq di muka bumi ini yang berlapaskan La ilaha illallah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, yang saya hormati Bapak Ibu juri dan guru pembimbing pesantren Ramadan, seterusnya adik-adik, kakak-kakak yang seberjuangan dengan saya. Izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul keagamaan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita juga diwajibkan untuk mengikuti petunjuknya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah agar kita bisa menemukan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Saat ini kita sering terjebak dalam kehidupan dunia yang membuat kita lupa akan tujuan sebenarnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 bahwa hidup dan mati adalah ujian dari Allah. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki diri dan memperbanyak amal ibadah. Amal ibadah yang paling penting adalah menjaga silaturahmi antar sesama. Rasulullah SAW bersabda, jika tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sendiri sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Maka dari itu, marilah kita menjaga dan saling menolong antar sesama dan menjaga tali persaudaraan. Kita juga harus menjaga hati dan pikiran kita, sebab jika hati kita bersih, maka kita akan menghasilkan perbuatan yang baik. Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya dalam tubuh ada gumpalan darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan diri dari sifat-sifat yang buruk dan memperbanyak sifat-sifat yang mulia seperti bertakwa, ikhlas, dan sabar. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada pucuk junjungan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh keindahan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, serta kakak-kakak dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya dalam menuntut ilmu. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya menyampaikan pidato pada kesempatan kali ini yang bertemakan meningkatkan kualitas ibadah di bulan penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Pada bulan ini, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit untuk menerima amal hamba-hambanya. Bulan ini bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi momen terbaik untuk meningkatkan kualitas ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak akan menciptakan manusia dan jin, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas ibadah adalah dengan memperbaiki sholat. Marilah kita sholat dengan khusyuk dan tepat waktu. Selain sholat, kita juga diajak untuk memperbanyak membaca Al-Quran.
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana wahyu pertama kali diturunkan pada bulan ini. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya penuntun dalam kehidupan. Meningkatkan kualitas ibadah juga berarti memperbaiki akhlak kita. Maka di bulan Ramadan ini, sebaiknya kita menjadi lebih sabar dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, manfaatkanlah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan pengingat bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan dan meningkatkan keimanan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam penyampaian. Pidato saya kali ini saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang ke dahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat berkah salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang kata al-muqaddimah, langsung saja saya membacakan judul pidato saya yang berjudul Membangun Islam Rahmatan lil Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Pada hari ini marilah kita renungkan sejenak tentang kondisi bangsa kita akhir-akhir ini yang mulai mengarah pada kondisi terjadinya intoleransi. Hal ini ditandai dengan munculnya kecenderungan memaksakan kehendak dengan cara ekstrim bahkan teror untuk mewujudkan apa yang mereka anggap benar. Hal ini bermula dari mudahnya seorang menyatakan kafir orang lain, menyatakan sesat orang lain, dan meyakini bahwa tidak ada kebenaran dari pihak lain. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kondisi tersebut bersumber dari kesalahpahaman tentang ajaran agama Islam dan kemudian membuka peluang timbulnya paham keislaman yang melenceng dari Islam rahmatan lil alamin. Akibatnya muncullah intoleransi yang menjurus pada tindakan radikal, ekstrim, bahkan teror. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Perselisihan antara umat Islam juga tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak lain yang menginginkan Islam hancur, yang tidak senang dengan bersatunya umat Islam dan tidak yakin bahwa Islam adalah agama yang merahmat serta kesejahteraan bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dan 108. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun. Sungguh kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sungguh apa yang telah diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Bagaimanakah kita bisa berpikir jernih, bertindak pikat serta adil? Jawabannya adalah dengan mengikuti sistem yang disepakati oleh mayoritas ulama. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah halaman 43 menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menerangkan yang dimaksud pengikut Rasulullah dan para sahabat, inna amatal mautalifina hadikuna bial jahilin inna ahlu sunnah wal jamaah.
Sesungguhnya golongan-golongan orang yang berselisih akan binasa, kecuali golongan orang ahli sunnah wal jamaah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Berdasarkan uraian tersebut, setidaknya ada 4 atau 5 aspek yang harus kita ketahui tentang pengertian dasar yang terkandung dalam Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, Islam adalah agama yang essential. Islam adalah agama yang dijangkau oleh siapa saja. Mudah dibaca teksnya, mudah dipahami, mudah dirasakan manfaatnya, bahkan mudah diamalkan. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya orang kafir memeluk Islam tanpa mengalami kesulitan dalam mempelajari agama Islam. Yang kedua, Islam adalah agama yang transparan. Islam menuntun kita untuk transparan dalam melakukan pekerjaan. Transparan dalam arti kata adalah jujur, yang bahkan menjadi sifat keutamaan dari Rasulullah SAW. Langkah yang transparan tentu akan menuntut kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Islam adalah agama yang bertanggung jawab. Islam menuntun kita untuk bertanggung jawab dalam mencari berbagai macam solusi agar berbagai macam persoalan yang datang dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin kasabat rahinah. Sesungguhnya tiap-tiap manusia itu tergantung dengan apa yang dia perbuat. Yang keempat, Islam adalah agama yang berorientasi pada memberi, menumbuhkan serta produktif pada amal dan nilai. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dan yang terakhir, Islam adalah agama yang menganjurkan adanya akumulasi kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa berbuat baik agar menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Di akhir pidato yang singkat ini dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang menyatukan perbedaan menjadi satu kesatuan. Islam adalah agama yang membuat perbedaan menjadi satu kesatuan, sehingga terciptanya Islam rahmatan lil alamin di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di kecamatan tempat kita tinggal, dan menjadi bangsa yang bayyinatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, la nabiyya ba'dah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu jualah kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini. Salawat berserta salam, marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Patamuan beserta wakil, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Majelis Guru, seterusnya adik-adik dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul 4 macam manusia yang dirindukan surga. Yang pertama, al-jannatu mustaqatu illa arba'ati nafarin tolil Qur'an wa hafizil lisani wal mut'il milji'ani wa ta'imina fi sahri Ramadan. Orang pertama yang dimaksud adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Kita sebagai umat yang beragama Islam wajib hukumnya membaca, mempelajari, serta mempedomani isi Al-Quran, sehingga kita dapat membedakan halal dengan haram, sah dengan batal, rukun dengan syarat, dan sunnah dengan fardu. Semua itu diambil dalam Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia.
Dengan gemarnya kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita dapat terhindar dari dosa dan maksiat. Yang kedua, wahafizil lisani, orang-orang yang menjaga lisannya. Orang-orang yang menjaga lisannya adalah orang-orang yang sangat mulia. Terlebih lagi kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita membicarakan keburukan satu sama lain, karena dapat menyebabkan merusak pahala puasa kita. Yang ketiga, walmut ilmil ji'ani, memberi makan orang yang lapar. Dalam pandangan Islam, memberi makan orang yang lapar adalah suatu amalan yang dianggap sangat mulia, terutama di bulan yang suci ini. Di antara amalannya adalah seperti berbagi takjil, Jumat berkah, serta memberi makan anak yatim. Yang keempat, di sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang sangat dirindukan surga. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan penuh ampunan. Seandainya kita lalai, lengah di bulan yang suci ini, maka kita termasuk orang-orang yang merugi dan celaka.